Alkisah, Abu Nawas memiliki usaha baru. Ia membuat berbagai macam perlengkapan dapur seperti wajan, periuk, dan sejenisnya. Namun dari usaha yang dijalankannya, ia hanya memperoleh sedikit keuntungan. Beda halnya dengan kawan-kawannya yang mengelola kebun sayuran, mereka justru memperoleh hasil yang berlimpah. Meski demikian, Abu Nawas tetap bersyukur atas rezeki yang ia dapatkan. Pada suatu hari, kawan-kawan Abu Nawas berkumpul di sebuah warung, tempat biasa mereka nongkrong bersama. Masing-masing dari mereka mulai menceritakan kesuksesan hasil perkebunannya, sementara Abu Nawas hanya menjadi pendengar setia. Lelaki pertama yang seorang petani timun berkata penuh semangat, "Hei kawan-kawan, selama ini aku menanam timun, ada satu pengalaman yang sangat menakjubkan." "Apa itu?" tanya yang lain penasaran. "Ketika waktunya panen, ada satu timun yang besarnya sepanjang ini," katanya sambil menentangkan tangan selebar mungkin. Lelaki kedua, petani wortel, tak mau kalah. "Itu belum seberapa. Waktu saya panen wortel, ada satu wortel yang besarnya seukuran batang pohon kelapa." Lelaki ketiga, petani kol, ikut menyombongkan dirinya. "Hanya seperti itu kalian bangga? Kalau dibandingkan dengan pengalamanku, kalian pasti kalah." "Oh iya? Emangnya pengalaman apa?" tanya mereka tak percaya. "Saat panen, ada satu kol yang besarnya seukuran lubak. Kalau kalian tidak percaya, datang aja ke rumahku. Bisa kalian lihat sendiri," jawabnya meyakinkan. "Wah, tidak disangka ya. Ternyata kita semua punya pengalaman yang menakjubkan," ujar salah satu dari mereka. Di tengah perbincangan penuh semangat itu, Abu Nawas justru tampak santai, asyik menghirup secangkir teh di tangannya. Ia seolah tak peduli dengan cerita-cerita hebat dari teman-temannya. Melihat itu, mereka pun menoleh dan bertanya, "Hei Abu Nawas, bagaimana denganmu? Apa kamu juga memiliki pengalaman menakjubkan selama membuat perlengkapan dapur?" Abu Nawas menoleh dan mengalihkan pandangannya kepada mereka. "Kalian bertanya padaku? Coba ulangi tadi. Aku kurang memperhatikannya," jawabnya santai. Mereka pun mengulangi pertanyaannya. "Selama kamu membuat peralatan dapur, pengalaman menakjubkan apa yang kamu alami?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Oh, soal itu. Aku pernah membuat wajan yang ukurannya sebesar rumah." Sontak mereka semua terkejut. "Emangnya ada orang yang minta dibuatkan wajan sebesar itu?" tanya mereka. "Tentu saja ada," jawab pendek Abu Nawas. "Kalau memang ada, lalu untuk apa wajan sebesar itu?" tanya mereka makin penasaran. "Ya, untuk memasak sayuran kalian yang ukurannya tidak masuk akal," jawab Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Mendengar itu, mereka pun tertawa terpinggal-pinggal hingga tak bisa berkata apa-apa lagi. Cerita selanjutnya. Beginilah humor Abu Nawas ketika diminta untuk menghitung jumlah bintang di langit, dan berikut cara menghitungnya, yang membuat Raja Harun Ar-Rasyid beserta rakyatnya tak bisa membantah. Pagi itu Raja Harun Ar-Rasyid sedang galau. Ia berjalan mondar-mandir ke kamar pribadinya. Sambil asik merenung, terlintas sebuah pertanyaan di benaknya. Berapakah jumlah bintang di langit, dan bagaimana cara menghitungnya? Siang harinya Raja Harun Ar-Rasyid membuat sayembara. Barang siapa yang bisa menghitung jumlah bintang di langit dan memberitahukan cara menghitungnya, maka ia akan memberikan beberapa koin emas sebagai hadiahnya. Pamflet pengumuman sayembara disebarkan ke seluruh penjuru wilayah kerajaan oleh petugas istana. Banyak yang penasaran tentang isi pamflet tersebut, sehingga berbondong-bondong warga mengerumuni. Beberapa orang sangat ingin berpartisipasi. Sayembara tersebut terbuka bagi siapapun kecuali Raja Harun Ar-Rasyid. Ia akan memimpin jalannya sayembara.
Tiba saatnya sayembara dimulai, bertempat di lapangan luas sebelah istana Raja Harun ar-Rasyid. "Siapa yang bersedia maju duluan?" tanya Raja. Tanpa diduga, peserta pertama adalah komandan pengawal istana. Ia berjalan menuju arah Raja dengan langkah tegap dan santai. "Berapa jumlah bintang di langit, wahai komandan pengawal istana?" tanya Raja. "Jumlah bintang di langit itu jutaan, wahai Baginda," jawab komandan pengawal istana dengan tegas. "Bagaimanakah caramu menghitung?" Raja kian penasaran. Komandan pengawal istana diam. Beberapa saat kemudian, geleng-geleng kepala sambil melirik Raja. Raja Harun ar-Rasyid mempersilahkan komandan pengawal istananya untuk duduk kembali. "Siapa lagi yang ingin mengikuti sayembaraku? Silahkan maju," ucap Raja. Kemudian seorang pedagang kain sutra melangkah ke arah Raja sambil membenahi pakaian yang kurang rapi. "Berapa jumlah bintang di langit, wahai pedagang kain?" tanya Raja. "Miliaran, wahai Baginda," jawab pedagang. "Bagaimanakah caramu menghitungnya?" tanya Raja lagi. Karena ekspresi pedagang kain sama seperti peserta pertama, Raja pun mempersilahkan untuk kembali ke tempat. Raja berjalan bolak-balik di atas singgasananya, lantas berteriak, "Siapa lagi yang ingin mencoba? Mari berhitung mundur dari angka 10. Jika tidak ada yang mampu menjawab dengan benar, maka sayembara ini aku anggap selesai." Menuju hitungan mundur ke angka 2, Abu Nawas mengacungkan tangan sambil merangsek masuk ke depan. "Saya bisa menjawab pertanyaan itu, wahai Paduka," sergah Abu Nawas. "Berapa jumlah bintang di langit, hai Abu Nawas, dan bagaimanakah cara menghitungnya?" "Sebelum menjawab pertanyaan tuanku, hamba minta disediakan seekor kuda jantan besar," pintanya. Beberapa panitia sayembara lantas membawa jenis hewan yang diminta oleh Abu Nawas. "Begini Baginda Raja, jumlah bintang di langit sama dengan semua bulu kuda yang ada di kerajaan ini," sambil menunjuk ke arah kuda. "Cara menghitungnya pun simple, tinggal mulai dari angka 1 sampai selesai kan?" "Baginda hitung sendiri kalau tidak percaya," jawab Abu Nawas. Kerumunan peserta pun saling pandang satu sama lain. Beberapa saat kemudian hening menyelimuti sayembara tersebut. Semua terpana dengan jawaban Abu Nawas. Raja Harun ar-Rasyid berpikir bahwasanya tidak mungkin bisa menghitung semua bulu kuda yang ada di kerajaan ini. Akhirnya, sambil cemberut, Raja memberikan hadiah beberapa batang emas kepada Abu Nawas. Sembari berjalan menuju rumah masing-masing, beberapa warga nampak saling berbisik, "Kok bisa ya gitu ya?" Dan kali ini Raja pun mengakui kehebatan Abu Nawas.